Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Yogyakarta menggelar unjuk rasa pada hari ini di kawasan Pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Peserta aksi berkumpul di sejumlah titik pemberangkatan, diantaranya dari kampus Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Islam Indonesia. Aksi ini berlangsung di Pertigaan Gejayan. Pertigaan Gejayan merupakan titik kumpul berbagai simpul gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta sejak reformasi 1998. Tradisi unjuk rasa kemudian bergulir dari tahun ke tahun melalui gerakan Gejayan Memanggil. Tahun ini, masa dari Aliansi Rakyat Memanggil kembali turun ke jalan. Selain berorasi, mereka menggelar aksi teatrikal dan membaca puisi. Mahasiswa dari Bundaran UGM berjalan ke Pertigaan Gejayan yang berjarak 3 km. Aliansi Rakyat Memanggil merumuskan berbagai tuntutan. Mereka menuntut pemerintahan Prabowo Gibran menghentikan proyek makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Mereka juga mendesak pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian. Aliansi juga menekankan pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Tuntutan lain adalah pendidikan gratis, layanan kesehatan, pemulihan kesejahteraan ekonomi, perlindungan terhadap hak buruh, serta penurunan kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak non-subsidi. Kita pantau situasi jelang unjuk rasa bersama jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfian, dan juru kamera Senot Puji di Pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Gesi, selamat sore. Bisa Anda gambarkan seperti apa situasinya di sana dan siapa saja yang berunjuk rasa saat ini? Ya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Saat ini memang untuk Pertigaan Gejayan di Kota Yogyakarta sudah ramai sekali dipenuhi oleh massa aksi atau demonstrasi begitu ya. Jika mungkin bisa Anda saksikan secara langsung juga di belakang saya, saat ini massa ini masih melakukan orasi-orasi untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan yang mereka ini bawa untuk ditunjukkan kepada pemerintah. Meskipun hingga saat ini hujan deras juga masih mengguyur, tidak mengurangi semangat masa aksi dari berbagai golongan ya, dari aliansi Rakyat Memanggil yang terdiri dari mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Kota Yogyakarta, kemudian juga elemen masyarakat dan juga masyarakat sipil lainnya ini turut tumpah begitu di Pertigaan Gejayan sedari sore sekitar pukul 3 tadi. Jika bisa Anda dengarkan juga di sini, Dipo, mulai disuarakan tuntutan-tuntutan yang mana terdiri dari pemberhentian program makan bergizi gratis yang dinilai cukup banyak menyengsarakan masyarakat begitu ya, karena dinilai tidak sejalan begitu dengan kebutuhan rakyat Indonesia saat ini. Kemudian juga keluhan-keluhan terkait tentang kenaikan harga sembako, kemudian kenaikan bahan bakar minyak yang hingga saat ini juga masih dibawa sebagai tuntutan utama untuk aksi di sore hari ini. Selain itu juga kalau tadi kami sempat berbincang-bincang dengan salah satu humas atau korlap dari aksi Gejayan Memanggil sore hari ini, beliau ini menyebut bahwa aksi ini memang tidak bertujuan untuk memperkeruh suasana saat ini, namun hal ini sebagai cerminan kritik begitu dari masyarakat sipil atau masyarakat biasa kepada pemerintah, karena kondisi Indonesia saat ini yang dinilai memang sangat mencekik bagi masyarakat, termasuk juga dengan kenaikan atau melemahnya rupiah dibandingkan dengan dolar begitu ya, yang tentu juga membuat berbagai bahan pokok naik, dan ini mereka berharap dapat disoroti kemudian juga dapat diambil kebijakan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini di pos sebagai tuntutan utama sore hari ini. Oke, dan yang terlihat adalah kondisi di sana hujan cukup deras sepertinya, Gesi. Mungkin bisa Anda visualisasikan, bisa Anda gambarkan apa yang kemudian membuat para aksi demonstran ini tidak mundur bahkan ketika hujan turun, dan seperti apa kondisi pengamanan di sana?
Ya, Dipo, kalau kita lihat memang sedari berkumpul tadi untuk di pertigaan Gejayan atau di kota Yogyakarta memang sudah diguyur hujan dan ternyata juga tidak mengurangi semangat dari masa aksi pada sore hari ini. Dari orasi-orasi yang dikumandangkan dan juga tadi juga ada aksi yang juga melibatkan para pengguna jalan ya, mengingat untuk pertigaan Gejayan ini memang hingga saat ini baru ditutup total itu baru saat ini sekitar pukul 13. Mohon maaf, maksud kami sekitar pukul 15 begitu ya, 1 jam yang lalu. Ini masa aksi juga melibatkan para pengguna jalan untuk menyuarakan aksi, untuk memvalidasi tuntutan-tuntutan mereka. Mereka, para pengguna jalan ini tadi, Dipo, menyuarakan klakson-klakson mereka dan terdengar riuh sekali begitu ya untuk mendukung tuntutan ini agar didengar oleh pemerintah. Kalau kita ulur juga pada pukul 2 siang tadi juga sempat ada perkumpulan mahasiswa UGM begitu ya yang sudah mulai menyuarakan aksi mereka atau tuntutan mereka, orasi-orasi mereka di depan kampus mereka. Baru kemudian long march begitu dengan kompak mengenakan seragam berwarna hitam atau kaos berwarna hitam menuju ke pertigaan Gejayan sebagai titik kumpul. Kalau bisa saya gambarkan juga meski hujan saat ini bisa Anda dengarkan kompaknya suara mereka untuk tetap menyuarakan 6 tuntutan utama hari ini, Dipo. Tadi Anda menyebutkan bahwa tidak hanya mahasiswa, tetapi juga nampaknya masyarakat di Sleman, Yogyakarta juga turut bergabung. Apakah Anda mungkin sempat berbincang dengan salah satu masyarakat? Apa respon mereka terkait dengan tuntutan? Satu, tadi Anda sebutkan penghentian MBG. Kedua, naikkan harga sembako, termasuk juga bahan bakar minyak. Ya, kalau dari masyarakat sipil biasa ya, tidak hanya masyarakat pengguna jalan yang juga menyuarakan klakson mereka sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan ini, tadi juga ada dari Aliansi Suara Ibu Peduli. Bahkan kalau kami sempat mendengar tadi orasi dari perwakilan Aliansi Ibu Peduli ini menyuarakan bahwa bagi mereka, para ibu, untuk kenaikan harga-harga bahan pokok di mata ibu rumah tangga begitu ya, tentunya sangat memberatkan. Dan ini juga kembali pada tuntutan yang pertama, Dipo, yakni tentang pemberhentian program makan bergizi gratis yang dinilai anggaran MBG ini tentu berdampak pada kebutuhan masyarakat yang ternyata program MBG ini dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perwakilan Ibu Peduli ini tadi menyuarakan bahwa program MBG ini bisa dikaji ulang atau harusnya ini diberhentikan untuk menstabilkan perputaran anggaran begitu bagi masyarakat Indonesia. Mereka mewakili suara ibu begitu ya, suara para penerima manfaat secara langsung bahwa memang program ini tidak begitu relevan atau tidak pas begitu jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada kondisi ekonomi yang mencekik saat ini, Dipo. Apakah mungkin sudah ada perwakilan, Gesi, dari pihak pemerintah setempat untuk kemudian mungkin saja bertemu dengan masa aksi di sana? Kalau untuk sore hari ini, Dipo, karena aksi baru berjalan sekitar 1 jam begitu ya, dan juga hingga saat ini masih masa aksi ini masih mulai berdatangan begitu, belum ada tanggapan dari pemerintah setempat. Hanya kalau bisa kami jelaskan ini pertigaan Gejayan dipenuhi dengan masa aksi dari mahasiswa kampus, kemudian juga ada masyarakat sipil dan juga tentunya pihak pengamanan begitu ya, karena tempat aksi ini merupakan titik krusial begitu yang ada di pertigaan Gejayan di jantung kota Yogyakarta begitu ya, sehingga pihak keamanan juga polisi begitu mengamankan lalu lintas karena memang titik di belakang saya ini sudah diblokade atau ditutup, Dipo. Oke, saya ingin membahas soal tuntutan, yaitu perbaikan ekonomi yang kemudian disuarakan oleh masa aksi demonstran di sana. Bahwa kita tahu dalam beberapa waktu kebelakang bahan bakar minyak dengan jenis Pertamax ini harganya naik, dan kemudian begitu banyak tanggapan yang lahir dari masyarakat. Untuk di Sleman, Yogyakarta sendiri, apakah mungkin sudah ada begitu banyak masyarakat yang beralih dari awal yang menggunakan Pertamax, kemudian Pertalite, dan apakah terdengar stok Pertalite di sana masih aman atau seperti apa? Kalau kami tadi sempat berbincang dengan humas atau koordinator lapangan dari aksi yang diselenggarakan di pertigaan Gejayan ini, kenaikan harga BBM ini juga menjadi poin utama begitu ya, Dipo, yang kemudian juga disorot oleh masa aksi yang menyuarakan aksi mereka di sore hari ini. Karena meskipun
untuk stok dan juga lain-lainnya untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi begitu ya. Namun tentunya hal-hal seperti kenaikan harga Pertamax akan berimbas pada mayoritas pengguna BBM subsidi begitu. Mengingat juga tidak semua yang menggunakan Pertamax ini adalah kaum menengah ke atas begitu. Hal ini yang kemudian disuarakan karena kaum menengah ini tentu yang akan tercekik begitu dan kemungkinan juga akan beralih menggunakan ke BBM subsidi sehingga untuk stok dan juga harga ketersediaan BBM subsidi ini yang tentunya dikhawatirkan sehingga selain tuntutan-tuntutan itu yang saya sebutkan tadi, kenaikan harga BBM ini juga disoroti pada sore hari ini menjadi salah satu tuntutan utama dibawa oleh para massa aksi untuk disuarakan kepada pemerintah agar segera ada kebijakan terkait kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi begitu ya atau signifikan, Dipo. Oke, dan visual yang kita saksikan saat ini begitu banyak ya masyarakat yang tumpah ruah di pertigaan Gejayan. Tadi juga Anda menyebutkan bahwa pertigaan Gejayan ini baru ditutup total. Artinya kendaraan sudah tidak dapat lagi melintas dan bagaimana pengalihan situasi arus lalu lintas di sana, Gesi? Ya, Dipo, kalau dari pukul 2 tadi memang kan massa aksi sudah mulai berdatangan begitu ya dari memenuhi pertigaan begitu. Sehingga memang jika bisa Anda saksikan ini Dipo, saya tunjukkan untuk visual terbaru saat ini. Untuk visual terbaru saat ini sudah diblokade begitu ya untuk pertigaan Gejayan karena massa aksi yang long march tadi dari UGM begitu menuju ke sudut pertigaan Gejayan ini juga sudah mulai berdatangan dan juga lebih banyak tentunya sehingga untuk pengalihan arus ini mulai dilakukan sekitar setengah jam yang lalu begitu ya, dialihkan ke dua jalan sebelum pertigaan Gejayan begitu dialihkan sehingga untuk pertigaan ini difokuskan untuk menyuarakan tuntutan dari massa aksi begitu. Kalau dilihat di sini juga berbagai personel pengamanan ini tentu juga masih menjaga blokade jalan karena memang tidak sedikit pemotor begitu yang masih berlalu lalang. Bahkan juga Dipo kalau kami melihat tadi banyak sekali para pemotor ini yang entah mereka memang merupakan massa aksi atau bukan ya, tapi mereka ini kemudian memarkirkan motornya dan ikut menyuarakan begitu. Mungkin sebagai bentuk dukungan mereka terhadap tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh aliansi dari massa aksi yang saat ini juga kalau bisa Anda saksikan masih menyuarakan orasinya, Dipo. Oke, bahwa tidak hanya massa aksi tapi juga tadi kita sudah melihat ya bahwa ada aparat pengamanan, polisi yang kemudian juga menjaga situasi di sana. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi, Gesi, aksi ini akan dilakukan sampai dengan pukul berapa? Kalau tadi saya berbincang dengan humas dari massa aksi ini, Dipo, untuk aksi ini memang direncanakan sampai menang begitu ya, sampai dengan ada harapannya begitu ada pemerintah dari Yogyakarta, pemerintah setempat begitu yang juga bisa hadir ke lapangan dan mendengar keluh kesah atau berdiskusi secara langsung dengan perwakilan dari massa aksi untuk 6 tuntutan utama yang dibawa pada sore hari ini agar harapan mereka aksi yang dilakukan ini memang bisa dikawal langsung sampai dengan pemerintah pusat begitu. Namun melihat situasi kondisi saat ini juga yang hujan turun, ini juga tidak bisa dipastikan begitu ya apakah nanti ada perwakilan dari pemerintah setempat yang datang. Namun kalau Anda bisa mendengar saat ini Dipo, suara-suara dari massa aksi ini juga masih tetap semangat meski hujan juga masih turun begitu. Oke, artinya kalau kita melihat aksi demonstrasi yang kemudian kemarin dilakukan di Jakarta, bahkan mungkin massa masih berkumpul sampai dengan malam hari, artinya ada kemungkinan juga ya bahwa massa aksi di Yogyakarta ini terus melakukan aksinya hingga malam hari, Gesi. Ya, kalau dilihat dari aksi-aksi sebelumnya begitu ya, untuk Gejayan memanggil ini juga merupakan salah satu aksi besar yang ada di Yogyakarta. Sehingga jika melihat antusias dari masyarakat, jika memang kemungkinan nanti untuk masa aksi ini akan bertambah, bisa saja aksi ini akan berlangsung hingga malam hari. Harapannya satu, Dipo, agar masa aksi ini bisa bertemu langsung dengan pemerintah setempat untuk membawa suara-suara mereka kepada pemerintah pusat atas tuntutan-tuntutan yang mereka bawa demi tentunya kemakmuran
kemakmuran begitu ya atau ketenangan dari masyarakat di kondisi saat ini, Dipo. Terakhir Gesi, mungkin Anda memiliki informasi apakah masih ada beberapa kelompok massa yang sedang menuju ke titik Anda saat ini? Kalau saya mendapat informasi tadi Dipo, karena yang paling dekat dengan titik pertigaan Gejayan ini adalah UNY dan juga UGM begitu ya. Jadi mayoritas untuk di sini saat ini adalah mahasiswa dari UNY, UGM dan juga masyarakat sipil. Namun ada juga kabarnya dari mahasiswa UIN Yogyakarta, kemudian juga ada mahasiswa UII. Ini mungkin juga nanti bisa menyusul begitu ya, mengingat juga kondisi jalanan yang ramai, kemudian juga hujan. Barangkali nanti semakin malam ini juga bisa semakin ramai. Namun kita juga akan melihat situasinya nanti, Dipo. Baik, tentu kita berharap bahwa aspirasi ini tetap dapat disuarakan dengan aman dan semoga aksi pada sore hari ini berjalan dengan aman dan tentu tetap berhati-hati Gesi saat melakukan peliputan di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juga Senot Puji telah melaporkan secara langsung dari Sleman, Yogyakarta. Saudara Kompas ataupun Breaking News Kompas TV, saudara, kami akhiri. Tetaplah saksikan Kompas TV karena sesaat lagi akan ada Kompas Petang bersama saya dan juga Audrey Chandra. Terima kasih, sampai jumpa. Sakratul maut aja dengan kata-kata ibunya akhirnya baru lepas begitu ya. Betul. Sudah renta, fisiknya sudah lemah. Jangan pernah sekali-kali mengucapkan Dengan kalau misalnya orang tua kita masukkan ke pesantren yang lansia. Pokoknya kamu harus nurut sama mama. Kalau enggak, awas loh.